Halo Mami, apa kabar nih? Hai, kabar baik. Udah makan belum? Makan? Udah. Makan hati. Berapa kilo? Udah gak kehitung. Kenapa sini kok selalu makan hati sih, Mi? Gimana sih? Aku tahu, pasti gara-gara itu kan? Yang sudah aneh-aneh lagi. Jarong. Ya, Mi, aku sih agak sedih ya ngelihat fenomena medsos sekarang gitu ya. Apalagi nama anak Mami tuh dikait-kaitkan lagi kan dengan ex-nya. Yang aku sih nggak berani bilang beliau jadi public enemy, nggak juga gitu ya. Karena kan setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Iya. Cuma ketika pendapat itu sudah menyinggung nama orang lain ya, apalagi terkait dengan illegal access, itu kan aduh Mi, itu udah ITE loh Mi. Kebetulan aku pengacara ya, aku bukan nakutin loh Mi. Maksudnya tuh, Mami bisa nggak sih ngejelasin tuh ke publik tuh sebenarnya illegal access itu dilakukan atau enggak sih sama Bang Virgon? Aduh, ngomong illegal access lagi. Yang illegal access itu situ masuk ke rumah orang yang situ notabene nggak punya sharingan di rumah itu harta bersama keluarga dan anak-anak. Iya ngapain di lantai 2 jam main congklak. Ngapain? Makanya kalau bicara jangan sembarangan. Masa ada orang maling? Ada istilahnya, ada CCTV yang menyatakan bahwa lu maling. Itu diambil kok lu jadi illegal access. Kita yang menuntut lu illegal access, lu masuk ke rumah orang berbuat seronok. Biar lu tahu. Aku jadi takut. Mi, tadi kan Mami bilang nggak ada sharing, itu maksudnya nggak ada sharing apa? Lah iya loh. Itu rumah kan rumahnya anak-anak. Ya kan di atas nama ini Nara, harta gono gini. Kok laki-lakinya berani masuk ke dalam rumah itu? Katanya mereka udah nikah siri loh. Nikah siri. Lihat aja itu tanggal berapa ini apa. Tapi biar aja nanti Tuhan itu tidak tidur ya. Kaki kebohongan itu pendek, akan terlihat ya. Ketika kau berbicara di sini beda, itulah bohong. Di sini beda. Kenapa? Gak konsisten. Nih kita baru pemanasan, Mami udah luar biasa. Kayaknya Mami tertekan banget sih dengan pemberitaan-pemberitaan. Emang efeknya ke cucu juga ya, Mi? Bukan lagi cucu gue ngeliat Cin. Dia ngadu sama gue. Oh, usia berapa sih ini? Pasti mereka udah bisa berpendapat 4 ya. tahun, 6 tahun sama 10 tahun. Oh, pasti yang paling besar nanya dong ke neneknya kan. Kok papi diberitain lagi, kok mami diberitain lagi? Enggak, mereka belum enggak dikasih tahu, Enggak nonton TV. enggak boleh Oh, oke. sama bapaknya. Sementara lagi dalam kalut begini nih. Bapaknya enggak kasih. Paling di rumah belajar, seneng-seneng cerita-cerita, korek-korek anak-anak, lagu-lagu bintang kecil apa gitu-gitu. Selama masalah yang baru ini muncul, itu ada komunikasi lagi nggak Bang Virgon sama mantannya? Enggak, jadi gini, hari ini terjadi. Besok dia datang ke rumah itu, dia ini, maaf katanya kan, aku nggak tahu dia Itu maksudnya Bang Virgon? Cigarong. Oh, kucing nggak, oke. Ini kok, sorry, anak-anak gua ambil dulu gitu. Karena lu ada barang bukti, ini, jadi anak-anak gua ambil dulu. Lu kelarin dulu urusan lu. Bijaksana sebenarnya ya. Ya. Cuma kadang mungkin orang yang berpikir kok tiba-tiba datang ke rumah anaknya diambil, orang berpikir ini memanfaatkan situasi, padahal kan nggak seperti itu ya. Jadi sempat ada pembicaraan baik-baik ya antara Bang Virgon dengan mantannya terkait pengambilan anak-anak dulu sementara. Tunggu dulu, memanfaatkan situasi apaan? Image di luaran itu loh Mi, maksudnya. Kalian manfaatin situasi bagaimana? Maksudnya enak aja. Ya bapaknya yang ngeliat anaknya kayak begitu ya berhak dong nyelamatin. Emang siapa lagi? Tetangga sebelah. Makanya kalian juga kalau ngomong ya, kalian kalau bicara tuh yang detail-detail aja, yang ini, jangan yang seperti ada keruk-keruk dikit di sini, ada ini gelombang-gelombang di sini. Kayak yang no gitu loh. Karena gini ya Mi, kita tahu lah ya sekarang itu kan media sosial gampang banget diakses oleh semua orang ya, dari kalangan anak-anak bahkan remaja sampai orang tua. Ya. Nah mereka ini kan melihat pemberitaan ini kan selalu
berjalan dengan sendirinya kan. Kasus Bang Virgon yang terdahulu dengan mantannya saja mungkin masih terekam ya di ingatan masyarakat. Kemudian muncul lagi masalah seperti ini ya, terkait juga dengan illegal access. Yang masyarakat melihat itu lah Virgon lagi. Padahal kan itu serta-merta bukan kesalahannya Bang Virgon gitu kan. Dia datang ke rumah itu untuk mengambil anak-anak yang menyelamatkan dari permasalahan ibunya. Bukan Virgon yang ini. Tapi ini yang gue bilang ya, seandainya kita berandainya ya, seandainya gue Virgon yang ambil tuh, dia serahkan sama yang berwajib. Kenapa emang lo? Orang curi barang, ada barang bukti, dikasihin sama yang berwajib, kalau pada sewot sih? Kenapa emang? Aneh kalian semuanya. Bijak gak berpikir, bijak nih pakai otak. Sebenarnya rekaman CCTV itu di rumah itu Bang Virgon masih ada akses nggak atau nggak? Nggak ada kan, udah diganti itunya nomor PIN sama dia. Oh, jadi pada saat sudah terjadi perceraian itu PIN CCTV sudah diganti oleh mantannya. Nah itu kan menurut dia udah diganti. Oke. Coba lihat di mana-mana dia ngomong udah diganti kan? Oh, berarti sebenarnya terhadap video itu Bang Virgon udah nggak ada akses kan buat CCTV kan? Nggak ada. Itu siapa kira-kira yang Mana kota? Mami nggak ada bayangan itu kira-kira siapa gitu? Katanya sih orang manajemennya. Ya mungkin aja kalau orang manajemennya rata punya sakit hati atau bagaimana, nggak ngerti juga. Saya kan nuduh ya dalam tanda kutip ya. Makanya jadi orang ya harus bijak ya. Jangan egois. Ketika kita egois maka kita sumber enemy. Benar nggak? So, nah itu hal yang kayak gitu. Ya aku juga ya, bukan juga aku mau bilang aku ini orang baik-baik, orang bagus, enggak. Tapi sungguh sangat luar biasa perilakumu di luar sana. Dulu saya bilang kan, saya berani ngomong kayak begini, ini nasihat untukmu. Supaya apa? Supaya kakimu nggak terjerembab lagi ke depan. Tapi kamu nggak mau denger. Ya terimalah bagianmu ya dengan segala konsekuensinya. Ya, aku cuman kasihan sama cucuku. Ya, aku si Malakama. Sementara kau dengan kesalahanmu harus kesana aku kasih lihat cucuku. Sementara kayak begitu ngelihat cucuku, aku kasih lihat cucuku juga. Yang Mami khawatirkan dari pemberitaannya sebenarnya cuma cucu ya, efeknya ke cucu-cucu. Mental cucu kucing. Ini maafin ya. Coba kalau di sekolah, mak-maknya ini pada ngegosip. Ada anak yang mendengar. Ih, katanya maminya Lala begini ya. Katanya ini begini ya. Udah ada belum hal-hal seperti itu didengar? Aku nggak tahu. Makanya sekarang dedinya pokoknya enggak deh di rumah. Dulu kan juga dia kan waktu dedinya punya permasalahan, dia kan juga homeschooling. Kayaknya ditarik lagi jadi homeschooling. Oh, sekarang homeschooling lagi. Supaya nggak denger yang aneh-aneh di luar. Kasihan. Kalau aku pribadi ya ngelihat sosok Mami itu yang mati-matian membela anak ya, membela Bang Virgon khususnya ya, sampai bela-belain kan sempat ada gosip sama Brono. Oh iya, itu saking aku udah nggak kuat lagi lihat anakku dibully tiap hari, sampai manggung pun dilempar pakai botol aqua. Sampai dia juga mau manggung minta polisi yang kawal. Gimana aku nggak mau ini? Jadi public enemy banget ya. Bukan lagi dengan gayanya dia yang seperti nggak punya salah. Bagaimana anakku nggak mau? Nah kalau ngomong nggak enak sih. Ada sih orang berumah tangga kayak begitu ya kan. Yang kalau kamu pergi nanti manggung jangan di kafe-kafe ya. Aku nggak mau makan uang kafe. Oh, oke. Karena di agamaku dilarang dilarang untuk ini kafe. Dikasih ke abangnya, sementara abangnya juga ini muslim. Terus maksud lu apa? Ada apa di baliknya itu? Habis kontrakan, butuh duit. Jangan begitu. Menurut kamu orang nggak paham, nggak ngerti. Tapi kamu tahu nggak? Kamu belum melangkah dua langkah aja. Sudut 5 pandangan itu udah ada di otak orang. Kamu mau ngapain? Mami melihat sosok mantan menantu Mami ini bagaimana sih sebenarnya? Aduh, Bisa dinasehatin kah? Bisa diajak diskusi kah? angkuk. Sebenarnya aku sayang lo kayak anakku sendiri lo dia. Dari aku nggak suka. Dia mau nikah aja aku udah mau terjun dari lantai 19. Oh, nggak menyetujui. Enggak. Alasannya Mami nggak menyetujui. Bukan itu. Saya ngomong sama Virgon. Bukan itu nak. Bukan itu yang jadi calon istrimu mah. Nanti anakku 3 kau cerai. That's it. Jadi dari awalnya memang tidak menyetujui sampai akhirnya pernah ada rasa sayang ya.
Sampai aku yang ngalah. Ngalah ketika aku lihat cucuku lahir. Aku duluan datang sih. Pernah nggak sih Mi menasehati mantan menantu Mami ini tuh supaya lebih tertata hidupnya, lebih menerima keadaan? Sebelum terjadi perceraian ya tentunya Mami. Aku aja dianggap sama dia. Maaf ya, kita memang beda agama. Kalau tahun baru sama Natal, itu kan ada sesi keluarga berkumpul. Gak usah lah, mungkin kalau di agama seberang dia dilarang untuk membilang selamat hari Natal atau apa. Lu kenapa sih ngasih gue kayak orang kayak pembantu ngasih THR? Ini 300 nih. Tapi kan uangnya juga dari uang Bang Virgon pastikan ya. Iya, uangnya Virgon. Harusnya gue gak minta lu bilang selamat Natal, emang enggak. Kalau itu dipantang di agamamu, aku gak jadi masalah. Lo kasih lah duit, Mi, ini ya Mi buat kumpul-kumpul sama keluarga. Serah mau diapain, mau beli baju, ini buat beli baju Mami, buat ini. Kan tergantung niatan lu ngasih apa. Berapa tahun sih Mi mereka berumah tangga sampai akhirnya bercerai? 8 tahun. 8 tahun. Masa dari 8 tahun itu nggak ada masa indah-indahnya, nggak ada manis-manisnya hubungan menantu dengan mertua? Karena aku udah bilang, aku ngalah. Ngalah aku di setiap momen, aku ngalah. Sampai kalau ada ipon apa segala macam. Emang pernah keluarga gue ditaruh di tengah-tengah? Enggak, pinggir-pinggir, pojok-pojok semua keluarga gue. Dari situ aja kan langsung aku bilang gini, aduh angkanya berubah. Berubah bener. Ya kan? Yang lalu-lalu kamu ngomong apa nyakitin saya, nyakitin hati keluarga saya. Ngomong sembarangan, kamu ngomong agama apa sih yang kalian anut? Sekarang kalau gue ngomong, lo ngelakuin kayak gitu agama apa lo anut? Agama yang muslim gak ngajarin lo kayak gitu. Itu kan free will lo, kehendak lo. Jadi lo gak seret agama. Jadi Mami yakin ya pada saat rekaman itu tragedi lah dalam rekaman itu ada, sebenarnya belum terjadi pernikahan sih. Itu kakinya terpleset tuh, Tuhan tuntun kayak begitu tuh. Supaya diperlihatkan. Dari keluarga Mami terkait kasus ini kan jelas ya, dia agak tanda kutip ya, entah menuduh atau tidak, bahwa rekaman CCTV itu kan awalnya kan yang membocorkan orang dekat gitu ya. Dari pihak Bang Virgon dan Mami itu ada merasa tersinggung kah atau merasa tertuduh kah? Tersinggung. Nanti aja. Lu beresin dulu aja semuanya urusan. Nanti kita. Oh berarti akan ada upaya hukum ya, entah kapan terhadap tuduhan-tuduhan seperti itu. Concern Mami apa sih sebenarnya terhadap mantan Mami ini? Aku sih sebenarnya ya kepengen dia tuh jujur. Kalau memang salah bilanglah salah dari awal. Tapi mungkin kalau dia bilang iya saya salah, wah udah pasti dia nganterin diri kan gitu. Iya. Dia takut kan. Akhirnya kebohongan demi kebohongan panjang sampai orang gerem pengen ngejambak, pengen nonjok. Kan begitu tuh yang kita lihat sekarang. Saya tuh on time terus tuh di TikTok, di mana saya liatin, saya bacain orang sebut. Aku kalau dia nangis jauh di lubuk hatiku kasih ya. Sumpah demi Tuhan. Tapi kalau ngelihat dia kayak begitu ininya modelnya, kawan ini kok gak sadar diri ya. Jangan kayak begitu, ya kan? Kalau kau pegang tangan Tuhan, minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan yang kerja, biar lu tahu. Allah yang kerja. Jadi jangan ini. Takut inilah, takut on. Aku tahu itu yang kau takutin apaan. Kalau kau ngomong minta maaf, berarti kau udah salah kan dulu. Memang kau salah. Laki orang kau paksa untuk ini. Sekarang kau tekan lagi istri sahnya untuk supaya iya enggak. Kalau mau pisah-pisah, kok jadi kau yang ngatur. Jangan kau ngatur ini itu, orang lagi bertikai suami istri gara-gara kau. Kan gitu. Harusnya jangan ngatur lah. Kejadian demi kejadian yang dialami oleh mantan menantu Mami ya, sekarang kan beliau sedang terlibat kasus hukum lah. Pasalnya nggak main-main. Kalau nggak salah tuh ada 28 KUHP, terus pasal-pasal itu ya iya kan dengan pihak istri sahnya ya. Apakah Mami menganggap ini suatu bentuk keadilan terhadap perilaku beliau ke Bang Virgon? Iya, saya sih bilang buah perbuatan ya. Jangan perbuatan. Buah perbuatan. Karena setiap kita tanam perbuatan, itu akan berbuah dengan buah yang sama. Liter apa yang kau pakai untuk menghakimi orang, liter itu juga yang akan datang menghakimimu, kan gitu. Melihat masalah ini sekarang Bang Virgon gimana? Komennya terhadap ke mantannya ya,
Apakah rasain lo atau Tuhan tuh maha adil atau apa gitu, atau malah berbalik ada mungkin rasa kasihan? Enggak sih, dia sih kasihan, cuman dia bilang, berarti selama ini aku sudah bagus mundur diri. Jadi ada rasa mungkin memang udah saatnya ya jalan tol seperti itu terhadap mantannya harus berpisah. Sekarang setelah perpisahan itu belum lama kan Mia, itu baru berapa bulan dipisah sama Bang Virgon? Hampir setahun lah, Hampir 1 tahun ya. setengah tahun lebih. Oh, setengah tahun lebih. Sekarang dikenain masalah seperti ini lagi. Kalau kita lihat di media kan kadang beliau menangis, kadang beliau juga apa ya, seperti menyalahkan pihak yang sahnya gitu ya. Aku kan dapat info memang kita baca dari media sosial kan, Rian, dengan kasus-kasus tanpa media sosial kita nggak tahu nih sebenarnya masalahnya itu seperti ini ya, Ivan Alura tuh seperti ini gitu kan. Sebagai perempuan deh, Mam, ya. Apa yang dia lakukan dengan statement-statementnya terhadap isi sahnya itu, menurut Mami layak apa enggak sih? Nggak etis itu, ya ampun. Ya kan, makanya orang semuanya pengen ngejambak lu. Murka semuanya orang. Ya dengerin ya, istri saya itu ya, itu yang punya surat. Contoh nih, ini kamu ambil barang nih, ya ambil barang. Tiba-tiba orangnya datang, hello mbak, itu barang saya. Terus kamu bilang, nggak mungkin lah ini barang kamu. Ini loh mbak, di dalamnya ada KTP saya. Itu ada gambar saya, itu ada ID saya. Sudah dipertunjukkan seperti itu, harusnya kamu kembalikan. Begitu. Ini nasihat aku nih sebagai orang tua, mantan mertuamu. Ini kabarnya Bang Virgon juga terkait kasus ini sudah memutuskan komunikasi anak-anak dengan mantannya. Benar tuh Mi? Ya, di peristiwa ini kan udah 2 bulan ya. Hari ini kejadian, besokannya Virgon ambil anaknya kunci rumah. Oke. Jadi udah nggak ada komunikasi sama sekali sama ibunya. Itu tujuannya apa sih Mi? Tujuannya kelarin dulu masalah lu. Oke. Jangan sampai anak-anak ini terbawa-bawa. Ya kan? Kenapa Virgon gak mau bicara? Dari pertama kasus sampai hari ini dia gak mau bicara. Emang kalian kira dia takut? Dia bukan takut. Yang ditakutin bukan kalian. Anaknya di kemudian hari. Itu yang dia takutin. Bagaimana lah nanti cucu-cucuku ini. Dulu dia udah dihujat orang. Sekarang harus anaknya juga yang harus dihujat orang. Gimana sih hidup ini? Iya, seperti yang tadi aku sampaikan gitu ya. Kadang kan orang tuh skeptis memandang permasalahan karena hanya nonton dari media sosial. Kayak Bang Virgon tiba-tiba ambil anak-anaknya, padahal kan tujuannya baik ya, memberi waktu kepada ibunya anak-anak untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi ada juga orang yang berpendapat, mumpung nih kan ibunya lagi bermasalah, anaknya gua ambil aja supaya ada kesempatan waktu lebih baik dengan anak-anak. Padahal sebenarnya tujuan dari Bang Virgon seperti yang Mami sampaikan tadi ya, supaya Inara lebih fokus ya menyelesaikan masalahnya yang saat ini terjadi, ya. Kan aku udah bilang dari anak-anak itu kan jangan sampai disalahin lah. Jangan sampai bapaknya dulu udah kalian bikin jadi sumber yang jelek-jeleknya semuanya dah. Dengan kelakuan emaknya, kalau dulu kelakuan bapaknya kan kelakuan emaknya. Ya kan? Tapi kan yang namanya perkataan besok itu anak-anaknya kan bisa lihat itu di media sosial seumur hidup. Ya kan? Makanya dia diam. Dia sering masa nggak mau ngomong, nggak mau bicara. Untuk apa? Ya kan? Dia lihat ke depan anak-anaknya, itu yang terpenting buat dia. Yang lain dia nggak penting. Apa ada rencana Bang Virgon untuk mengambil hak asuh anak dari ibunya anak-anaknya? Kalau si Starla udah nggak bisa lagi tuh. Dia udah akil balik, bapaknya jantungan terus. Oke. Jadi tetap perawatan anak, pengasuhan anak berdua ya Mia? Iya. Dari pemberitaan dari yang awal kemudian sampai sekarang, itu mempengaruhi nggak sih Mi? Maaf ya, dari sisi ekonomi Bang Virgon misalnya panggilan-panggilan menyanyi berkurang, konser berkurang, itu enggak, dia waktu dibully aja dia masih tetap manggung kok. alhamdulillah. Dia tetap manggung, ya kan. Apa ya saya bilang ya,
orang itu bukan berarti orang itu pasti setiap orang ada kakinya yang tergelincir kan gitu. Ya. Ketika tergelincir lu langsung sadar nggak kan gitu harusnya kan gitu. Ini enggak. Udah deh banyak banget hal yang janggal-janggal yang ini. Tapi nggak apa-apa. Ketika kamu dimenangkan dengan kesalahan kamu, orang yang memenangkan kamu tersebut pun di kemudian hari akan merasakan apa yang telah mereka buat. Saya cuman berdoa sampai di situ aja bisanya. Dulu kan saya bilang berjalannya waktu orang akan tahu kau siapa, ya kan? Bukan saya, tapi Tuhan yang kerja. Saya percaya dengan Tuhan. Seiring perjalanan waktu ya, itu kan kalau nggak salah kasusnya Bang Virgon itu dari 2004 ya, proses perceraian dengan 2003 ya, sampai sekarang. Mungkin kalau media sosial nggak se-vulgar sekarang, nggak se-open sekarang, orang juga nggak bakal banyak tahu ya tentang masalah ini. Ada pandangan Mami apakah berubah nggak sih terkait munculnya sorotan publik, terus pendapat-pendapat masyarakat yang diperoleh hanya sepihak dari media sosial, hanya dengan membaca, misalnya punya Instagram, punya Facebook, kemudian dia membaca, ya akhirnya menilai satu masalah, oh ternyata si yang benar begini, oh ternyata yang benar si ini gitu. Itu ada nggak sih yang merubah mindset Mami terkait maraknya medsos ini sih Mi? Akhirnya orang jadi tahu masalah yang harusnya masyarakat nggak tahu. Ya, itu udah nggak bisa kita bendung. Harus masa kini kita tidak bisa menyalahkan sepihak. Iya, perkembangan digital ya. Karena yang berkompeten juga sudah banyak memberikan masukan-masukan supaya ke orang tersebut, kita ini maksudnya kan ada banyak juga yang nggak ngerti dengan digital platform, dengan ini dengan ono nggak nih ya, yang mau belajar akan mendapatkan ini. Nah ada banyak orang ya mungkin sesi pembelajaran untuk ke sana minim, sehingga inilah yang terjadi di lapangan. Bijaklah membaca, ya pandailah memilih berita. That's right, harusnya begitu. Ya. Tapi ya orang bisa gemes, kan namanya tuh gemes sebenarnya, gemes nggak tahu lagi apa yang mau diomongin, akhirnya sembarangan aja yang keluar gitu, gede ya. Kadang baca komen-komennya kan juga sangat berpengaruh kepada si pelaku kan. Jangankan Mami ya, orang yang terlibat dalam kasus, bukan terlibat ya, artinya yang mengetahui dalamnya yang dialami Bang Virgon sama mantannya. Mungkin orang luar, saya lah contohnya ketika saya membaca tentang Bang Virgon yang saya bacanya oh begini ya, terus kemudian saya lihat lagi dari sisi lain gitu ya, oh ternyata masalahnya seperti ini ya, kemudian Mami juga berstatement oh ternyata ibunya begini ya. Itu kan kadang suka memicu pola pikir masyarakat yang akhirnya bingung, mana sih sebenarnya yang benar gitu. Ada nggak sih keinginan Mami ingin meluruskan berita-berita menyimpang tentang Bang Virgon dan masa lalunya? Kan sudah saya, sehingga muncul ya Mami akhirnya membela ada kasus berondong lah atau apalah. Saya sudah bukti. Itu saya bikin itu. RT saya, RW saya, orang gereja saya, semua keluarga saya di luar kota, saya beritakan. Oke. Halo, saya mau bikin seperti ini. Kalian jangan ini. Saya nggak kuat melihat ini. Tolong mulut kalian ditutup dulu. Oh jadi sampai seperti itu pembelaan seorang ibu terhadap anaknya. Sampai RT saya bilang, Bu bener Bu. Iya. Pak RW pamit minta, Bapak kan tahu saya siapa, saya bagaimana di rumah. Ya. Jangan kan orang lain ya Mi, aku aja nih sekarang baru ketemu Mami ya, cerita Mami pendapat-pendapat Mami tentang suatu kasus. Ternyata Mami itu tidak seburuk yang pada saat aku baca di media sosial. Ternyata tuh Mami sangat bijaksana dan luar biasa terhadap anak dan cucu-cucu. Jadi kadang aku nggak punya siapa-siapa, Cece. Aku nggak punya siapa. Kalau aku punya suami, ada yang ku pegang gini Papa. Ini gue megang apa kan tembok kok tiang. Kalau bukan di sini pun pesta, kalau bukan gue ngelawan ya gue harus ngelawan. Untuk kebenaran ya. Iya, tentunya. Apapun akan dilakukan demi keluarga kan kasarnya gitu ya Mi ya. Iya. Nah inilah hidup seorang diri jadi ibu. Single fighter kan begini. Iya. Sekarang nih kayaknya Mami udah agak bijak walaupun
agak emosional, terdalam. Ada pesan khusus nggak buat mantan menantu Mami? Aku sih cuma minta berubah. Ini aku bukan mau ini ya. Kalau mungkin ini mungkin amit-amit, tapi kita harus menjalani hidup sesuai dengan perbuatan kita, ya kan? Kalaupun nanti kamu di dalam, ya kan, banyak yang berubah. Mungkin kamu di sana nanti bisa zikir, bisa ini, bisa tenang, bisa segala macam. Saya bukan juga mau mendoakan kamu, tidak. Tapi yang saya minta berubah. Dengan seperti itu mungkin kamu lebih ini lagi, ya kan? Lebih taat lagi, lebih menjiwai lagi tentang kehidupan ini. Apa sih dan bagaimana? Gue ke depan itu harus apa? Biasanya kalau Tuhan itu peduli sama kita dikasih masalah yang banyak. Supaya apa? Supaya kita dewasa, gitu loh. Tapi yang saya sesalkan kenapa harus bohong? Tumbuh dewasa. Ya, separuh pun kamu nggak tahu siapa-siapa di luar sana, bagaimana. Kamu kan tetap ibunya cucuku yang 3. Nggak bisa kupungkirin itu. Jadi masih ada harapan dari Mami buat mantan menantu Mami untuk berubah lebih baik. Karena bagaimanapun biologis ya, ibu kandung kan nggak bisa dilupakan. Kan saya bilang tadi separuh pun siapa kamu, tetap kamu ibunya anak cucu saya. Semoga mantan menantu Mami bisa sampai nih pesannya ke beliau. Dari dulu kan saya bilang, saya kalau kemarin ngamuk-ngamuk, Ina ada banyak orang yang kamu sakitin begini. Itu adalah apa? Nasihat. Memang saya ini memberi nasihat langsung detail-detail. Nggak pakai bahasa bunga, kalimat-kalimat yang manuver-manuver nggak. Supaya apa? Kamu paham dan mengerti. Ya kan? Ini pun sebenarnya nasihat untuk kamu. Tolong kamu berubah, merendahkan hati, style jangan terlalu tinggian. Karena kalau style kita ketinggian, sehingga style kita itu sendiri menuntut kita. Jadi yang aneh-aneh. Mami gak nuduh. Tapi inilah bentuk. Ya kan? Ayo kamu tumbuh, grow up, jadi bagus. Kasihan anak-anakmu di kemudian hari ini. Ini mau jadi apa yang 3 ini coba? Tadi gitu nasihat Mami buat mantan menantu Mami. Kalau buat Bang Virgon dan cucu-cucu Mami mungkin ada pesan atau ada keinginan yang harapan seorang ibu dan nenek? Harapan saya dulu Mami bilang kan, kalian berpisah berarti kalian sudah siap dengan segala konsekuensinya. Ya, Mami lihat kamu berkembang, tumbuh, tetap setia sama anak-anakmu. Kau jangan pikirin dulu nikah, pikirin anak-anakmu yang 3 ini dulu. Kalaupun kau mau nikah, bukan lagi cari perempuan untuk pacar. Carilah orang yang bisa menjadi ibu dari ketiga anak kamu ini. Ini pesan Mami sama kamu. Jadilah anak baik seperti Mami dulu ngajarin kamu. Ya kan? Dulu kamu kan dari kecil, dari ini. Mami selalu kasih tahu sama kamu. Bukan begitu nak, begini. Bukan begitu nak, begini. Mami mau kau seperti itu. Maju terus ya nak. Ya, semoga Bang Virgon menemukan jodoh yang pas ya, yang bisa perempuan yang bisa menjadi buat ibu dari anak-anaknya, terus bisa jadi menantu idaman juga buat Mami tentunya. Ya, itu benar. Aku terima kasih banget loh Mami udah datang ke podcast aku. Mungkin obrolan kita. Tunggu dulu, namamu siapa sih? Ina ya? Tadi aku tuh mau bilang Mami jangan sebut Ina gitu, namanya sama mama aku, cuman aku Ina Rahman Mami. Tapi kan bukan yang kucing garong kan? Jangan Mami, aku bukan Mami. Aku minta maaf ya kalau ada obrolan yang mungkin Mami sangat tidak nyaman, Mami ngerasa jadi sedih sampai tadi menangis, Mami menjadi emosional. Aku minta maaf. Sementara semata-mata aku tuh hanya ingin menyampaikan ke publik bahwa ini loh sosok seorang Mami yang all out membela anak-anak dan demi kepentingan masa depan cucu-cucunya. Sekali lagi aku terima kasih dan semoga Mami kapan-kapan kalau diundang lagi berkenan untuk hadir. Terima kasih juga kalian sudah berkenan untuk memberitahu orang banyak, ya kan? Bahwasanya seperti ini sesungguhnya, ya kan? Saya sudah jadi orang tua, saya nggak mau nambahin, saya nggak mau kurangin. Ya, terima kasih untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di Bisikin Teh selanjutnya. Bahagia selalu.